Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Bila bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Ulama zaman dulu atau generasi ulama salaf, dalam mencari ilmu agama, cukup sulit rintangan yang dihadapinya. Walaupun berada di tengah kesulitan dan rintangan, para ulama terdahulu tidak mengeluh, apalagi mengurangi semangat besarnya untuk mendapatkannya. Mereka rela menempuh perjalanan berhari-hari, dan bertahan selama bertahun-tahun di sebuah majelis ilmu, untuk mendapatkan hadits atau ilmu. Berikut ini adalah beberapa kisah ulama salaf dalam mencari ilmu, yang bisa dijadikan inspirasi kita. 1. Jabir bin Abdullah, merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, lahir di Yasrib sekarang Madinah, pada tahun 15 sebelum Hijriah, wafat di Madinah tahun 78 Hijriah pada umur 94 tahun. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, bahwa Jabir melakukan perjalanan selama 1 bulan, hanya untuk menemui sahabat Abdullah bin Anis, demi memperoleh salah satu hadits dari Sahih Bukhari. 2. Ibnu Abbas, atau Abdullah bin Abbas, lahir pada tahun 619 Masehi, dan wafat di Taif pada tahun 687 Masehi, atau 78 Hijriah dalam usia 81 tahun. Sebagaimana riwayat Ad-Darimi, Ibnu Abbas biasa mendatangi rumah Abi bin Ka'ab, ketika sedang terlelap tidur di malam hari. Lalu dia menunggu di depan pintu rumah, sampai Abi bin Ka'ab keluar dari rumahnya. Lalu saat itulah Ibnu Abbas mengambil hadits darinya. 3. Said bin Al-Musayyab, adalah salah seorang ulama ahli hadits dan ahli fikih dari Madinah, termasuk golongan tabi'in dan merupakan salah seorang dari 7 fuqaha Madinah. Beliau dilahirkan pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi, 2 tahun ketika Khalifah Utsman menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Wafat di Madinah pada umur 79 tahun, pada tahun 94 Hijriah atau tahun 715 Masehi, pada saat Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memerintah. Said mengungkapkan, bahwa dirinya biasa melakukan perjalanan pada siang dan malam, untuk mencari satu hadits. Hal ini diketahui dalam kitab Al-Tabaqatul Kubro. 4. Naim al-Ajmar, Said bin Abi Maryam mendengar Malik berkata, Naim al-Majmar duduk selama 20 tahun, untuk mengambil hadits dari Abu Hurairah. 5. Imam Syafi'i, nama lengkapnya adalah, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i yakni mazhab fikih dalam Sunni yang sangat banyak pengikutnya. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi atau 150 Hijriah, dan wafat di Mesir, pada tanggal 20 Januari tahun 820 Masehi atau 29 Rajab 204 Hijriah. Ismail bin Yahya mendengar Al-Syafi'i berkata, aku menghafal Al-Quran ketika berusia 7 tahun, dan menghafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik saat usianya masih 10 tahun. 6. Abdullah bin Nafi. Abdullah bin Nafi mengatakan, dirinya duduk di majelis Imam Malik selama 35 tahun. 7. Abu Al-Abbas Salaf. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Abbas Ahmad ibn Yahya bin Yazid, tetapi terkenal dengan Salaf. Beliau berkebangsaan Persia, namun lahir dan tumbuh di Baghdad, Irak, lahir pada 200 Hijriah. Sejak kecil sudah mempelajari berbagai ilmu, membaca, menulis, menghafal Al-Quran dan syair Arab. Abu Al-Abbas Salaf mengatakan tidak pernah satu kali pun meninggalkan majelis bahasa dan nahwu Ibrahim Al-Harbi, selama sekitar 50 tahun. Sekian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.